Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sikap pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR yang ingin pilkada serentak nasional tetap digelar pada 2024 menuai kritik dari masyarakat sipil. Bahkan ada beban yang tidak ringan terutama bagi penyelenggara pemilu. Benarkah pelaksanaan pilkada 2024 beresiko? Kita akan mengulasnya bersama Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mas Ade. Mbak Titi, banyak sekali narasi bahwa jika pilkada serentak 2024 akan banyak sekali masalah teknis dan bebannya. Apa saja sih potensi atau beban dan juga masalahnya Mbak Titi? Jadi yang pertama Mas Ade, pilkada serentak yang direncanakan berlangsung pada 2024 itu memang hari pemungutan suaranya tidak berbarengan. Jadi hari pemungutan suaranya direncanakan pada bulan November 2024. Sementara pileg pilpres biasanya kan di bulan April ya, memang ada jeda. Tetapi kalau kita runtut tahapan pilkadanya, maka tahapan pilkadanya akan beririsan dengan aktivitas tahapan pileg atau pilpres. Jadi kalau kami simulasikan, misalnya pemungutan suara pada bulan April untuk pileg pilpres. Nah pada bulan April dan Mei untuk pilkada itu juga berlangsung tahapan krusial, yaitu pemutakhiran data pemilih dan pencalonan perseorangan, di mana akan dilakukan pemeriksaan administrasi, verifikasi faktual, dan seterusnya yang sifatnya door to door atau sensus begitu. Berarti kan beban penyelenggara akan sangat berat sekali. Meskipun KPPS yang bertugas di hari H itu tidak mengerjakan tahapan pilkada, tetapi penyelenggara-penyelenggara lain mulai dari PPS, mulai dari PPK, petugas di KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan seterusnya, termasuk pengawas, itu akan bekerja menyelenggarakan 3 pemilu sekaligus. Nah, pemilu 2019 saja kita berhadapan dengan banyak sekali kendala distribusi logistik. Surat suara tertukar, surat suara tidak sampai tepat waktu, kekurangan surat suara. Ini tidak lepas karena beban yang melampaui kemampuan penyelenggara untuk bekerja secara profesional. Nah, belum lagi soal kebingungan isu dan seterusnya yang bisa membuat pemilih kebingungan terhadap praktik penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang dilangsungkan dalam 1 tahun sekaligus. Oke, Mbak Titi, jika ada yang menyatakan bahwa loh ini akan produk hukum, tapi produk hukum belum juga dilaksanakan sama sekali sudah ditentang, ini bagaimana tanggapan Anda terhadap statement seperti ini? Ya, kita tidak perlu menunggu itu dilaksanakan untuk bisa mengukur apakah suatu produk hukum itu visible atau tidak. Kita kan punya pembelajaran di 2019. Bagaimana pembelajaran di 2019, pileg pilpres 5 surat suara saja, itu memberikan beban yang sangat berat bagi bukan hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga partai politik dan pemilih. Bisa dibayangkan partai politik harus mengkonsolidasi kelembagaan menyiapkan 3 pemilihan sekaligus. Dan ketika kita bicara misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi punya semangat yang sama. Ingin pemilu yang memudahkan pemilih, yang efektif, yang efisien. Jadi untuk menilai suatu produk hukum itu visible atau layak atau memungkinkan atau tidak perlu menunggu dia harus terlaksana, tetapi menggunakan referensi-referensi pemilu sebelumnya itu juga bisa menjadi panduan kita. Apalagi Mas Ade, kalau pilpresnya itu 2 putaran, misalnya tidak tercapai 50% plus 1, kalau pilpres putaran pertama April, putaran kedua itu bisa jatuh di bulan Juni atau Juli gitu ya. Nah, ini kan berarti ada himpitan tahapan yang sangat dekat dengan tahapan pilkada, yang juga akan berlangsung kampanye, pencalonan, dan seterusnya. Jadi ini yang bagi kita variabel-variabel ini bisa memperlihatkan betapa beratnya kalau pilkada diselenggarakan dalam 1 tahun yang sama dengan pileg dan pilpres. Oke. Tadi tataran teknis, saya ingin masuk sedikit ke tataran politis Mbak Titi. Banyak yang mengatakan bahwa ini narasinya adalah ancaman elektoral, ini narasinya adalah ancaman terhadap demokrasi. Nah, ini sebetulnya narasi-narasi yang memang benar-benar bersih atau justru ada aspek politisnya di dalamnya, atau memang ini benar-benar dampaknya bagi rakyat Mbak Titi? Kalau Perludem kan ukurannya adalah bagaimana menjaga kualitas dan mutu demokrasi Indonesia.
Kalau elit ini dia berhitung soal bagaimana prospek dan kepentingan politik mereka, yaitu menjadi wajar. Yang tidak wajar kalau mempertaruhkan kualitas dan mutu, serta bagaimana pilihan rakyat itu bisa betul-betul dijaga dengan baik sebagai pertaruhan kepentingan politik begitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya kepentingan mereka ingin bisa maju pilpres dengan menggunakan pilkada 2022 dan 2023, ya wajar-wajar saja. Toh juga selama ini pilkada kan menjadi momentum rekrutmen politik nasional. Baik. Pak Jokowi kan sebelum jadi pilpres menang pilkada 2012 begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi menjadi luar biasa kalau demi misalnya kepentingan dan kalkulasi politik kita mempertaruhkan kualitas dan mutu elektoral kita di 2024. Baik. Mbak Titi, singkat saja, ini pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 katanya juga hanya akan membuat banyaknya PLT, kepala daerah dan atau pejabat kepala daerah dalam rentang waktu 1 hingga 2 tahun. Kondisi demikian kemudian berpotensi membuka celah bagi terjadinya rekayasa politik. Ini apa tanggapan dari Anda? Singkat saja, Mbak Titi. Ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan impresi itu ya, apalagi kemudian kan yang ingin pilkada tidak digelar di 2022, 2023 juga presiden begitu. Yang mengangkat para penjabat-penjabat ini presiden via Mendagri. Jadi mengerucut pada satu figur. Tetapi sekali lagi saya ingin mengutip pernyataan dari Kemendagri bahwa daerah itu tata kelolanya tidak akan efektif kalau dipimpin oleh supir cadangan atau dipimpin oleh penjabat. Jadi konsistensi logika itu diharapkan juga berlangsung ketika kita bicara penataan dan penjadwalan pilkada untuk akhir masa jabatan 2022 dan 2023. Begitu Mas Ade. Mbak Titi, terima kasih telah memberikan insight kepada kami di Prime Time News.